Semua itu bisa diperbaiki teman-teman, khusus buat kamu yang ngerasa hari ini sulit ya, hari ini dalam kondisi terpuruk, dagangannya nggak laris, kemudian rumah tangga rusak dan lain-lain. Nggak bukan deh, kalau tidak bicara ekonomi, keuangan, sudah pasti bicara cinta. Sebelum kita mulai materi dahsyat untuk kali ini, saya ingin informasikan buat kamu semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada, yang ngerasa selama ini sudah praktek ilmunya, sudah detail juga, sudah dianggap, menurut kamu dianggap sempurna, tetapi belum menemukan hasil yang baik atau belum sesuai target. Kemudian yang merasa dirinya punya mental block, yang sudah ngecek ternyata saya punya mental block dan ingin mengatasinya. Satu lagi nih yang sangat penting nih, buat teman-teman yang ngerasa punya luka batin ya, kita tahu bersama bahwa luka batin adalah penghalang mutlak untuk kita hidup berkelimpahan. Artinya rezeki semakin sempit karena adanya luka batin, dan itu semua bisa diatasi dengan terapi, yaitu terapi spiritual, terapi jiwa. Untuk itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk hadir di seminar yang akan saya adakan pada tanggal 4 Juni 2022, tepatnya di Yogyakarta di Ina Garuda Hotel. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang merah, kemudian di sebelahnya juga ada tombol lonceng. Itu adalah tombol notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi ketika saya update video terbaru seperti malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita semuanya, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini kamu bisa banyak belajar tentang rahasia kehidupan atau rahasia dari cara kerja atau sistem dari alam semesta, yang sering saya sebut dengan istilah rahasia keajaiban doa. Baik, pada kesempatan kali ini ada satu hal yang sangat menarik ingin saya bahas, meskipun pada dasarnya ini berulang saya membahas ini, tapi seperti yang Anda ketahui bersama bahwa setiap kali meskipun materinya sama, insya Allah setiap kali pembahasannya selalu ada hal baru. Baik, saya selalu mengatakan di beberapa video saya, bahkan saya juga sering mengatakan di seminar yang saya adakan, bahwasanya hidup manusia itu hanya ditentukan oleh dua hal. Jika hidupnya baik, sudah pasti juga ditentukan oleh dua hal tersebut. Dan jika hidupnya buruk, sudah pasti juga ditentukan oleh dua hal tersebut. Dua hal tersebut adalah syukur dan sedekah. Intinya itu ada di syukur. Sedekah itu adalah efek dari orang bersyukur. Artinya ketika orang bersyukur sudah pasti dia akan bersedekah. Saya akan kupas satu persatu sebelum saya berikan teknik-teknik yang jitu, yang bisa membangun sebuah kesadaran yang dahsyat, kemudian juga bisa mengaktifkan tombol magnet di dalam diri Anda. Tonton video ini, simak video ini sampai selesai. Baik, bersyukur. Saya tadi mengatakan bahwa hidup kita ya, baik dan buruknya hidup kita atau berlimpah atau tidaknya hidup kita itu ditentukan oleh dua hal. Saya belum pernah menemukan selama saya mengadakan seminar dan berinteraksi dengan banyaknya peserta, belum pernah menemukan sebab yang lain ketika hidupnya banyak masalah. Tidak lain tidak bukan disebabkan oleh kualitas syukurnya sangat minim sekali, sangat minim sekali. Karena memang Allah nepatin janjinya. Wala in kafartum min adzabil syadid. Jadi barang siapa yang kufur itu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka ketahui bahwasanya siksaku lebih pedih. Artinya kita nggak usah bicara kematian deh, nggak usah bicara kiamat, nggak usah bicara neraka dan lain-lain. Kita bicara kalau hidup kita tidak dalam kondisi keberlimpahan, kita sedih loh teman-teman, sangat sedih. Jadi kenapa saya buat video setiap hari, meskipun kita tidak pernah kenal, tidak pernah bertatap muka, tetapi inilah cara saya untuk apa ya, untuk memberikan manfaat, bentuk peduli saya terhadap Anda. Anda tonton saja video di YouTube ini secara berulang, video manapun, insya Allah akan memberikan manfaat untuk Anda. Sekali lagi, syukur. Kalau bicara syukur ini kompleks banget ya, kompleks banget. Bahkan yang selalu diulang-ulang pertanyaannya adalah bagaimana bersyukur yang dimaksud Gus dalam keilmuan yang bisa benar-benar mengundang keberlimpahan. Syukur itu kalau dibilang sederhana ya sederhana, tetapi kalau dibilang sulit ya sulit, karena semua itu tergantung kata-kata kita dan tergantung apa yang ada di dalam hati kita.
Bersyukur itu menjadi sulit kalau barometernya Anda harus dapat sesuatu dulu baru kita bersyukur. Nah, ini yang salah. Karena sejatinya sudah terlalu banyak Allah berikan kepada kita tetapi kita mengingkarinya. Lalu saya tidak heran ketika ketemu banyak orang atau beberapa orang yang hidupnya sulit, hidupnya banyak masalah karena kualitas syukurnya benar-benar minim, saudaraku. Benar-benar sangat memprihatinkan lah istilahnya ya. Jadi sudah terlalu banyak, sekali lagi sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau misalkan kita benar-benar memaksimalkan kualitas syukur itu, semua masalah pun akan terselesaikan. Bahkan kalau saya mau jujur, menurut saya pribadi, sepanjang pengalaman hidup saya, meskipun kadang-kadang tidak bersyukur, pada akhirnya ya tetap saja Allah bantu. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, kitanya saja yang lalai. Allah itu tidak akan pernah mengingkari kalimatnya sendiri atau kata-katanya sendiri atau kalamnya sendiri. Yang sering mengingkari bahkan cenderung tidak percaya terhadap pesan-pesan moral atau pesan-pesan cinta dari Allah terhadap hambanya, yaitu kita, adalah kita. Kita yang sering mengingkari. Semua itu bisa diperbaiki, teman-teman. Khusus buat kamu yang ngerasa hari ini sulit, ya, hari ini dalam kondisi terpuruk, dagangannya nggak laris, kemudian rumah tangga rusak dan lain-lain. Nggak lain nggak bukan deh, kalau tidak bicara ekonomi, keuangan, sudah pasti bicara cinta. Saya agak sedikit keluar dari konteks, teman-teman ya. Ada yang mengatakan saya ini sudah ibadah sedemikian rupa, Gus. Amalan-amalan pun sudah banyak yang saya baca, tetapi tidak membuahkan hasil. Yang perlu teman-teman sadari adalah bicara rezeki, bicara kekayaan, bicara keberlimpahan itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kalaupun ada kaitannya, itu bicara konsep hati. Karena terbukti kan, saya ingin bicara pada teman-teman yang hari ini ngerasa sudah ibadah luar biasa tetapi rezeki tidak melimpah, tetapi rezeki seakan-akan sulit. Sebenarnya masalahnya di mana? Yaitu dia. Karena antara syukur dengan ibadah itu mestinya harusnya sama, seiring sejalan. Ibadah jangan dikurangi. Ibadah terus tetap, tapi mindset yang harus dibenarkan, mindset yang harus dibenahi. Dalam hal ini saya ingin berikan satu teknik, maka kosongkan gelasnya. Baik teman-teman yang merasa ibadahnya kurang atau ibadahnya sudah maksimal tapi nggak dapat, intinya tidak dalam keberlimpahan, rezeki semakin sempit, semakin sulit, kamu perlu lakukan ini. Teman-teman, saya tidak sedang mendikte, saya tidak juga sedang menyalahkan Anda yang merasa hari ini ibadah. Jujur ibadah saya juga masih sangat kurang, tetapi ada hal yang sangat saya yakini yang perlu saya share kepada Anda. Kalau ibadah itu tidak bisa diganggu-gugat, terus dan tetaplah lakukan ibadah itu, lebih-lebih sholat dan lain-lain. Nah, yang ingin saya share kepada kamu semuanya yaitu syukur itu sendiri. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur yang dimaksud dalam keilmuannya, Gus? Begini, sahabatku, saudaraku, abang-abangku, kakak-kakakku, adik-adikku, dan ayah bunda yang sedang menonton video ini, mungkin sebagai bentuk latihan, saya akan berikan satu teknik yang perlu dilakukan secara berulang. Bahkan nanti saya akan informasikan atau beritahu kepada Anda semuanya waktu yang tepat untuk melakukan teknik-teknik yang saya ajarkan ini atau yang saya sharingkan kepada Anda. Bersyukur sekali lagi, Anda perlu menulis sebagai bentuk latihan. Nanti lama-kelamaan tulisan itu akan nancap di pikiran Anda dan Anda tidak perlu membaca gitu. Nah, yang Anda tulis adalah apapun yang Anda dapatkan dalam satu hari satu malam. Satu hari satu malam, dari mulai bangun tidur hingga akan tidur kembali. Yang jelas ya, agar Anda tidak perlu mencari lagi, mungkin Anda perlu mencatatnya, yaitu kita ini nggak pernah minta hidup, tapi Allah berikan kehidupan itu kepada kita. Tetapi jarang sekali kita mengatakan alhamdulillah atas hidupku. Alhamdulillah hari ini masih bisa bernafas. Itu yang perlu kamu catat. Kamu list sebanyak mungkin, kalau bisa jangan sampai miss. Dalam satu hari satu malam kamu itu mendapatkan apa saja. Alhamdulillah panca indera saya bekerja dengan sangat baik. Kemudian alhamdulillah mata saya sehat. Alhamdulillah pasangan saya sehat, istri saya sehat, anak saya sehat. Kemudian alhamdulillah masih bisa merasakan matahari. Alhamdulillah keluarga masih baik-baik saja. Alhamdulillah masih diberikan nikmat makan. Alhamdulillah masih diberikan nikmat minum. Alhamdulillah masih bisa berpakaian. Alhamdulillah masih memiliki rezeki. Alhamdulillah masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Alhamdulillah
banyak ilmu yang masuk ke dalam sanubari saya. Alhamdulillah handphoneku masih bisa saya gunakan dengan baik. Alhamdulillah rumah atau tempat tinggalku masih sangat baik. Tulis semua itu, kemudian kamu baca. Dan kamu baca, kamu ucapkan dengan rasa di waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang akan membereskan mental blockmu. Ini yang akan membereskan keyakinan-keyakinan negatif. Bahkan ini yang akan juga mengobati luka batinmu. Karena di tulisanmu nanti, alhamdulillah masih banyak yang suka kepadaku dan cinta kepadaku. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan fisik dan hati. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan mendoakan orang lain yang tidak suka kepadaku. Tulis itu semua. Bersyukurnya itu sebagai bentuk latihan ya. Kalau bersyukur memang seharusnya setiap waktu, menjelang tidur dan bangun tidur, agar kamu bisa merilis dalam satu hari satu malam. Selama kamu tersadar, kamu tahu kamu mendapatkan apa saja, dan itu yang wajib disyukuri. Percaya deh, kalau ini kamu lakukan secara berulang terus setiap hari, maka akan keserap ke dalam rasa, masuk ke dalam rasa. Lama-kelamaan saya tidak heran ketika Anda menyebutkan tiba-tiba seketika hati Anda bergetar, kemudian Anda menangis. Saya tidak heran, itu karena saya sudah melewati fase itu. Tapi percayalah, kalaupun kamu bersyukur itu memiliki tujuan kepada Allah, itu sah-sah saja. Karena memang tempat berharap itu yang paling baik adalah Allah. Bersyukur, berharap. Dan jangan lupa satu hal, yaitu terus juga bersedekah semampu Anda, sebisa Anda. Ada satu cerita sebagai penutup. Di zaman Nabi Allah Musa, jadi umat dari Nabi Allah Musa menemui Nabi Allah Musa, sepasang suami istri. Kemudian dia bertanya, "Ya Nabi Allah Musa, bisakah engkau mendoakanku dan bermunajat kepada Allah untuk diriku? Apa yang kau minta?" Kata Nabi Allah Musa, "Mintakan kepada Allah, aku ingin kaya." Sepasang suami istri berkata demikian, meminta tolong kepada Nabi Allah Musa. Seperti yang kita ketahui, Nabi Allah Musa adalah seorang nabi dan bergelar kalimullah. Dia bisa berkomunikasi dengan Allah, dan alhasil Allah kabulkan. Tetapi itu hanya berlaku 1 tahun. Berjalanlah waktu 1 tahun, kemudian Nabi Allah Musa terheran-heran kenapa dalam 1 tahun dia masih kaya. Ternyata jawaban singkatnya adalah dia masih bersyukur dan dia masih peduli dengan cara dia berbagi kepada sesama. Artinya ternyata sedekah juga bisa menjaga harta kita dari mara bahaya, dari fitnah. Dan insya Allah yang namanya syukur dengan sedekah itu tidak akan pernah membuat Anda miskin. Jadi semuanya kembali kepada Anda. Terima kasih teman-teman. Jujur, di video ini tidak ada maksud untuk saling menggurui, hanya saja saya ingin berbagi kepada Anda. Syukur jika dilakukan, jika tidak, insya Allah suatu saat Anda pasti melakukannya. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa buat kamu semuanya yang sedang stay ya, yang sedang nonton saat ini, saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di seminar yang saya adakan pada tanggal 28 Mei, yaitu seminar rahasia kejawaban doa, mengupas banyak tentang teknik-teknik magnet uang. Bahkan di sana ada healing juga ya, ada terapi mental block dan ada juga terapi luka batin. Untuk kamu yang punya banyak pertanyaan tentang keilmuannya, saya tunggu pendaftaran Anda. Klik link yang ada di deskripsi. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.